Perang Salib adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling penting dan berpengaruh pada abad pertengahan. Perang ini melibatkan jutaan orang dari berbagai bangsa, agama, dan budaya yang bertempur untuk merebut atau mempertahankan tanah suci, tempat lahirnya tiga agama monoteis, Kristen, Islam, dan Yahudi. Perang ini juga mempengaruhi sejarah, politik, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan di Eropa dan Timur Tengah. Perang ini dimulai pada tahun 1095, ketika Paus Urbanus II mengajak umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk yang mengancam Konstantinopel, ibu kota kekaisaran. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam perang ini. Banyak orang yang terpanggil untuk ikut serta dalam perang ini, baik karena alasan keagamaan, kehormatan, petualangan, maupun keuntungan. Perang ini berlangsung selama hampir 2 abad dengan banyak pergolakan dan tragedi. Banyak orang yang tewas atau terluka dalam perang ini. Banyak pula yang kehilangan tanah atau harta benda mereka. Banyak pula yang mengalami krisis iman atau moral karena melihat kekejaman atau ketidakadilan dalam perang ini. Namun di tengah-tengah perang ini, ada pula orang-orang yang menemukan cinta atau persahabatan di antara musuh-musuh mereka. Ada pula orang-orang yang belajar dari budaya atau ilmu pengetahuan yang berbeda dari mereka. Latar belakang Perang Salib. Perang Salib tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor sejarah, politik, agama, dan sosial yang berkembang sejak lama. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah sebagai berikut. 1. Ekspansi Islam. Sejak abad ke-7, Islam telah menyebar dengan cepat di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian Eropa. Islam menjadi agama mayoritas di wilayah-wilayah tersebut dan membentuk berbagai dinasti dan kerajaan yang kuat dan kaya. Islam juga menguasai tanah suci, tempat suci bagi umat Kristen dan Yahudi. Meskipun ada toleransi antara agama-agama tersebut di bawah pemerintahan Muslim, tetapi ada pula konflik dan persaingan yang terjadi di antara mereka. 2. Reformasi Gereja. Sejak abad ke-10, Gereja Katolik Roma mengalami berbagai reformasi untuk memperbaiki kondisi internalnya yang korup dan lemah. Gereja berusaha untuk meningkatkan otoritasnya atas umat Kristen di seluruh dunia dan menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Paus. Gereja juga berusaha untuk menegakkan doktrin-doktrinnya secara ketat dan menindak keras bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. 3. Konflik feodal. Di Eropa Barat, sistem feodal berkembang sebagai akibat dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. Sistem ini mengatur hubungan antara raja, bangsawan, satria, dan rakyat jelata berdasarkan ikatan kesetiaan dan kewajiban. Sistem ini juga menyebabkan terjadinya banyak konflik dan perang antara para penguasa feodal yang saling bersaing untuk memperluas wilayah atau kekuasaan mereka. 4. Kondisi sosial. Di Eropa Barat, kondisi sosial pada abad pertengahan sangat buruk. Banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan ketidakadilan. Banyak pula yang tidak memiliki pendidikan, hiburan, atau harapan. Banyak pula yang tidak puas dengan kehidupan mereka dan mencari jalan keluar dari penderitaan mereka. Panggilan Paus. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mengadakan sidang konsili Clermont di Prancis. Di sana, ia mengumumkan rencananya untuk melancarkan perang salib ke Tanah Suci. Ia menggambarkan Tanah Suci sebagai tempat yang penuh dengan kenangan akan Yesus Kristus dan para rasulnya. Ia juga mengklaim bahwa orang-orang Muslim telah menindas dan menghina orang-orang Kristen dan Yahudi yang tinggal di sana. Ia mengimbau umat Kristen untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam perang ini. Panggilan Paus ini ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum.
Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekadar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan. Ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik, dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya.